Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di perkuliahan Sosioantropologi BK ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita masih membahas mengenai hakikat manusia ya. Kalau kemarin kita membahas terkait hakikat manusia dan kepribadian. Ya, kemarin kan ada kesimpulannya ada berapa kepribadian kemarin? Ada yang masih ingat? Sebelum saya lanjutkan materi. Ada 3, Pak. 3. Oke, Mbak Ulia, apa saja Mbak Ulia? Ada introvert, ekstrovert, sama saya punya lupa, Pak. Oke. Sama Ada yang ambivert ya, Pak? Bukan ambien loh ya, ambivert. Bukan. Ya, jadi ada 3 ya teman-teman. Terima kasih Mbak Ulia sudah menjawab. Ada 3 kepribadian yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang jelas kepribadian itu sangat mempengaruhi terbentuknya tingkah laku baik pola pikir dan pola tindak dari seorang manusia atau individu. Tentunya dengan adanya kepribadian pasti akan membentuk 2 pribadi yang sudah ada. Contohnya ada 2 bentukan pribadi. Yang pertama pribadi sehat dan yang kedua adalah pribadi bermasalah. Tinggal teman-teman pilih yang mana? Pilih jadi pribadi sehat atau pengen pribadi bermasalah. Kalau pengen pribadi sehat ya tentunya dilaksanakan secara teratur ya. Ya belajar tidak pakai sistem kebut semalam atau SKS. Mungkin ya ditata jadwalnya. Itu namanya pribadi yang sehat. Tapi kalau pribadi bermasalah, contohnya ya semrawut ya, dia mau belajar ya semrawut dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya saya akan sharing materi ya. Saya akan sharing materi dulu terkait hari ini ya. Oke. Untuk hari ini pokok bahasan kita sesuai dengan materi adalah hakikat manusia dan kebudayaan. Sudah nampak ya, teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Tentunya kebudayaan sangat mempengaruhi terbentuknya manusia. Maksudnya adalah pola pikir dan pola tindakan. Karena kebudayaan ini pastinya sudah ada sejak turun-temurun. Dan pastinya kebudayaan ini ibarat itu lem ya. Jadi sangat erat dan melekat ya. Dan pastinya teman-teman juga di setiap daerah pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dan di dalam kebudayaan nanti akan membentuk yang namanya kebiasaan. Nah itu. Perlu teman-teman ketahui bahwa kebudayaan ini bukan hanya berdasarkan pada budaya yang nampak ya teman-teman. Contoh dari budaya yang nampak itu apa? Ya kebudayaan yang sudah ada, contohnya kayak reog. Terus kalau di Nganjuk, Kediri itu ada jaranan. Terus ada upacara sekartaji ya. Sebenarnya kebudayaan itu esensinya bukan itu saja teman-teman. Tapi kebudayaan itu bisa membentuk norma dan nilai-nilai. Itu juga termasuk bentukan dari kebudayaan. Dan tentunya norma dan nilai-nilai itu terbentuk karena adanya kebudayaan yang berbeda, dan nilai dan norma-norma itu pasti akan mempengaruhi yang namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan itu awalnya dari pola pikir manusia, dan ujung-ujungnya dia akan terbiasa dan membentuk kebiasaan baru. Itu yang dimaksud di esensi mata kuliah ini atau di bagian bab hakikat manusia dan kebudayaan.
Oke, langsung ya di pendahuluan. Nah ini, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta ya, dari bahasa Sanskerta atau mens, Latin, yang berarti berpikir ya, dan berakal budi. Ya. Itu tadi, manusia itu dibekali rasa pikir yang sangat luar biasa ya. Semua teknologi, baik itu teknologi siap pakai maupun atau teknologi tepat guna maupun teknologi yang masih prototipe itu pasti buatan manusia. Tidak ada teknologi buatan malaikat, itu tidak ada. Atau teknologi buatan apa ya, istilah buatan semut itu enggak ada. Pasti yang membuat adalah manusia. Maka dari itu manusia dibekali akal pikiran ya. Akal pikiran itu tujuannya agar manusia itu bisa berpikir ya. Sebelum bertindak kita harus berpikir. Karena hasil pikiran yang kita peroleh atau kita olah di pikiran itu akan menentukan menentukan perilaku kita. Karena dasarnya pikiran itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Contoh misalkan, saya mau bolos saya mau bolos itu 99% itu badan kita sudah mulai untuk menganut ya, atau istilahnya terpengaruhi oleh otak kita dari pikiran kita. Oke. Jadi itulah dasarnya pola pikir manusia. Maka dari itu teman-teman, jika ingin memikir atau menentukan sesuatu pasti harus berpikir dulu. Karena dari pikiran itu nanti pasti akan menentukan pola tindak atau perilaku yang akan sesuai dengan apa yang difikirkan. Oke. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta. Jadi manusia itu adalah sebenarnya sebuah konsep atau sebuah fakta. Maksudnya ini apa? Ya yang dipikirkan manusia itu pasti akan menjadi kenyataan. Aduh, saya tidak bisa mengerjakan soal ini. Otomatis tubuh kita akan juga bilang nggak bisa, tangan kita, mungkin kaki kita juga tidak akan bisa. Tapi kalau ada keyakinan dari konsep atau sebuah fakta itu ada keyakinan bahwa saya bisa, pasti semuanya juga bisa. Akan ada yang namanya solusi ya di situ. Jadi namanya permasalahan itu pasti ada ya teman-teman. Manusia itu digunakan akal, dipakai atau dibekali akal itu gunanya untuk membereskan permasalahan atau problem. Atau ada istilah, kalau di dalam pembelajaran itu ada istilah problem solving ya. Jadi kita temukan dulu alternatif permasalahannya, kita rinci, kita list dulu apa saja permasalahannya, terus di tiap permasalahan itu dirumuskan solusi atau alternatif pemecahan. Nah, jadi itu. Saya tanya teman-teman, pasti teman-teman punya masalah atau tidak setiap hari? Bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, ada nggak masalah? Saya tanya. Ada ya? Ya, Pak. Mungkin mau kuliah online, aduh, setannya ganggu, mungkin ngantuk. Wah, itu kan juga masalah. Mungkin mau kuliah online, aduh, mouse kuning di, itu kan juga masalah. Mungkin kalau kuliah online, aduh, sinyalnya orang nek, nah itu kan juga masalah. Mungkin kalau mau kuliah online, aduh, fileku kena virus, berarti nggak bisa presentasi dong. Nah itu kan juga masalah. Nah, dari masalah-masalah yang saya
jabarkan tadi, pasti ada permasalahan, pasti ada solusi atau alternatif pemecahan masalah. Jadi semua permasalahan itu ada solusinya, teman-teman. Dan namanya solusi atau alternatif itu pasti ada karena timbulnya masalah. Jadi nggak mungkin teman-teman merumuskan solusi tapi nggak ada masalahnya, itu nggak mungkin. Itu namanya hoax ya, teman-teman. Namanya solusi itu pasti ada masalah. Itu sudah ibarat Adam dan Hawa ya, jadi saling berkaitan gitu ya. Oke. Ini selanjutnya ini tadi ya, sebuah kelompok, ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan permasalahan. Dari dua definisi manusia tersebut dapat diketahui bahwa manusia adalah suatu kelompok. Nah, itu tadi kemarin yang sudah saya sampaikan, manusia itu hidup dengan bergolong-golong, dalam artian hidup berkelompok. Atau tidak dapat hidup sendiri ya. Itu adalah apa ya? Diciptakannya manusia itu tujuannya agar kita tuh bisa berkelompok. Ya. Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini ya, atau society 5.0. Kita kalau semuanya ibarat kalau bahasa Jawa itu diayai dewe, itu pasti kita tidak akan berhasil, teman-teman. Contoh ya, contoh. Di sini ada yang punya usaha, mungkin bisa disampaikan ke saya, usahanya apa? Monggo bisa disampaikan. Oke, saya tunjuk aja Mas Dimas Adinugroho. Punya usaha fotografi ya Mas ya? Ya. Sebentar. Nah itu kalau namanya usaha fotografi kan pastikan juga tidak bisa memfoto sendiri ya. Pastikan ada yang membawakan lighting, mungkin membawakan apa namanya itu gaun dan lain sebagainya. Otomatis kan harus membutuhkan bantuan orang lain. Nah contoh seperti tadi mungkin ada yang punya usaha apa kayak mungkin kedai makanan atau apa. Kita kan juga pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa ya kalau misalkan punya waktu, tapi kalau tidak ada waktu, kalau misalkan kita ayai sendiri atau mungkin kita apa ya, kita telateni sendiri, otomatis kita akan capek. Apalagi kalau nggak laku, waduh, mangket. Saya dari jam 9 sampai jam 3 sore nggak, yang beli cuma 3, otomatis kan itu juga pusing ya kalau usaha seperti itu. Ya namanya usaha pasti laku, tidak laku itu wajar. Tapi kalau setiap hari seperti itu pasti juga pusing ya. Nah, otomatis bagaimana agar kita bisa santai ya, kita cari orang. Maka dari itu kita harus membutuhkan orang lain agar apa yang kita jalankan itu bisa berjalan semestinya atau tidak, atau isinya berjalan lancar lah ya. Kita kembali ke slide PPT. Jadi manusia adalah suatu kelompok, tidak dapat hidup sendiri atau individu yang berpikir berakal budi. Jadi pastinya teman-teman pernah ikut organisasi ya. Baik itu organisasi di kampus ya, Bima Prodi, DPM, terus mungkin BEM, mungkin ada yang ikut apa namanya itu? Ormawa, Lemawa dan lain sebagainya. Mungkin kalau di tingkat desa atau di kelurahan itu ada Karang Taruna. Itu kan pasti berkelompok, nggak mungkin Karang Taruna sendiri. Terus ada ada sebentar, ada yang ganggu, ada yang mau promosi, nggak tahu apa ini, agak ganggu kalau misalnya. Terus ada yaitu tadi apa, kita harus membutuhkan orang lain ya untuk diajak berpikir bagaimana agar apa yang saya punya itu nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kan pasti kita kalau berpikir sendiri otomatis kita tidak jalan. Kita harus membutuhkan solusi
dari orang lain atau membutuhkan saran dari orang lain atau bisa membutuhkan membutuhkan itu tadi pandangan atau perspektif dari orang lain. Ya, kalau seperti saya juga sama, saya pun juga pastinya membutuhkan masukan, saran, kritikan. Itu wajar ya, namanya kita hidup berkelompok ya seperti itu. Ya. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, ya, yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Maka dari itu, teman-teman kan ya itu tadi, intinya derajat yang tinggi itu intinya kata kuncinya adalah ini tadi, dibekali pikiran atau dibekali pola pikir, teman-teman. Makhluk-makhluk lain tidak dibekali pola pikir, teman-teman. Hanya dibekali nafsu saja. Contohnya, apakah ada ayam yang contohnya ya, biasanya kan saya kalau misalkan kemana gitu kan sering ada ayam mati di pinggir jalan ya. Padahal kan kalau ayam itu kan matanya kan di kanan dan kiri, otomatis kalau hewan dibekali akar, otomatis kan bisa melihat kanan dan kirinya, tapi itu tidak kenyataannya. Ayam itu juga bisa mati, mungkin ketabrak mobil, bis, atau mungkin motor dan lain sebagainya. Nah, berarti kan hewan kan tidak dibekali pola pikir, hanya manusia saja. Meskipun tadi saya contohkan ayam kan matanya di kanan dan kiri, ya. Nah, maka dari itu yang membedakan itu teman-teman. Tinggi derajatnya itu adalah berpikir. Nah, jadi itu tadi berkaitan dengan selayang pandang atau pendahuluan terkait dengan manusia dan kebudayaan. Ini sudah saya sampaikan juga, tingginya derajat manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah adanya akal dan pikiran. Itu tadi. Maka dari itu teman-teman kan pasti di akhir semester kan ya dituntut untuk penelitian. Terus dieksplor di mata kuliah skripsi. Nah, itu kan termasuk bagian dari wujud pola pikir ya, agar teman-teman itu dituntut untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu dituangkan dalam apa? Dalam karya ilmiah. Baik itu deskripsi maupun artikel. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan hakikat manusia dan kebudayaan. Dan tentunya hasil pola pikir itu nanti juga akan mempengaruhi pola tindakan kita. Pola tindakan kita kalau misalkan kita bisa berpikir secara jernih, otomatis ya itu bisa kita merespon permasalahan dengan secara baik. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Monggo silakan bertanya. Jadi, monggo silakan sebelum saya lanjutkan, karena saya itu kalau ngajar itu tidak terlalu lama ya. Jadi karena yang penting teman-teman paham dan istilahnya materi itu saya sampaikan secara to the point. Jadi saya tidak suka membuat PPT itu terlalu panjang. Ya mungkin yang saya fokuskan ke to the point-nya saja. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Ini masih pendahuluan ya teman-teman. Oke, pokok bahasan ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk budaya. Yang kedua adalah apresiasi kebudayaan, dan yang ketiga adalah etika dan estetika dalam berbudaya. Jadi ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk budaya. Nah, ini manusia diciptakan dan dibekali dengan akal dan pikiran yang mencerminkan budaya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, budaya itu tidak harus budaya yang nampak ya teman-teman, kayak reog, bukan seperti itu teman-teman.
Tapi budaya itu adalah berdasarkan akal dan pikiran kita yang akan mempengaruhi tingkah laku kita. Itu dinamakan budaya. Kalau reok mungkin ada reok, tari, wayang itu sebenarnya itu bagian dari budaya, tapi itu lebih ke kesenian. Ya. Jadi itu ya teman-teman perlu digarisbawahi. Jadi budaya itu bukan reok, bukan itu saja. Itu adalah bagian dari budaya, tapi lebih ke kesenian tradisional dan lain sebagainya. Tapi kalau budaya di sini yang dimasukkan adalah hasil dari olah rasa, akal dan pikiran yang akan membentuk tingkah laku. Itu baru dikatakan budaya. Ya. Dan tadi sudah saya sampaikan, akal dan pikiran itu ibarat sebuah metakognisi ya. Metakognisi itu semua yang kita pikirkan pasti akan terjadi. Pasti itu ya. Termasuk yang kemarin yang saya sampaikan, mungkin ada yang masih ingat ya, self healing ya. Jadi apa yang kita sampaikan kan dari pikiran masuk ke sini ya, ke sini, terus apa yang kita keluarkan dari pikiran atau apa yang kita bicarakan itu pasti akan mempengaruhi tingkah laku. Mungkin yang kemarin self healingnya ke anak, self healingnya mungkin ke ke teman, bisa ke orang tua, itu pasti akan berpengaruh meskipun mungkin tingkah lakunya tidak berubah secara signifikan ya. Namanya tingkah laku itu pasti berubahnya itu secara secara prosesnya itu ya lama ya, bertahap. Jadi itu ya contohnya. B, akal dan pikiran berfungsi untuk mengubah dan menciptakan realitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi tujuannya untuk itu ya teman-teman, untuk mengubah dan menciptakan realitas. Nah, realitasnya sesuai dengan apa ya, kemampuan. Nah, teman-teman ada yang tahu Bob Sadino? Ada yang tahu Bob Sadino? Yang bapak tua terus, oh mohon maaf, bukan bapak tua tapi bapak senior. Saya tidak berani bicara tua. Senior terus yang pakai itu loh ya, pakai celana pendek itu ya. Celana pendek sobek-sobek itu ya. Itu adalah pengusaha ya Pak. Bob Sadino itu adalah pengusaha terkenal dan kaya raya ya. Nah itu berawal dari akal pikiran digunakan untuk menciptakan realitas sesuai dengan kemampuan. Jadi ya apa yang dimiliki seseorang itu pastinya kan berbeda-beda, potensinya kan berbeda-beda. Ya mungkin ada yang awalnya hobinya fotografi, cuma cekrek-cekrek, mungkin moto pacari cekrek, moto adike cekrek, mungkin moto wong pacaran cekrek, atau mungkin moto moto orang lagi ngapain, mungkin lagi berkesenian cekrek, mungkin moto orang lagi balapan cekrek, itu kan berawal dari hobi. Ya. Lah bagaimana namanya hobi itu diciptakan sesuai dengan realitas yang atau kemampuan masing-masing. Oh berarti saya itu ternyata hobi fotografi. Cobalah nanti saya tak coba mungkin usaha kecil-kecilan lah. Mungkin awalnya dari hobi terus foto formal ya, foto 3x4 atau foto 4x6. Oh ternyata bagus, coba nanti saya tak lebih tinggi lagi, mungkin foto foto model ya mungkin. Nah, oh ternyata lebih bagus, coba nanti tak foto wedding atau engagement ya. Nah otomatis kan itu kan sesuai dengan ini tadi loh, menciptakan realitas sesuai dengan kemampuan. Jadi kemampuanku ternyata di seni fotografi, berarti nanti saya tak meningkatkan power saya di kesenian fotografi atau mungkin di seni fotografi ini agar ya yang pertama agar menghasilkan profit, keuntungan. Yang kedua hobi saya tersalurkan. Yang ketiga klien saya senang. Itu kan juga kepuasan juga ya. Itu tadi, maka dari itu teman-teman
teman-teman mulai sekarang ya monggo bisa menciptakan realitas sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak usah dibuat-buat teman-teman. Saya bisanya ini, ya udah itu aja ditingkatkan. Saya tuh passion saya ngajar Pak, ya udah ngajar. Kamu bisa ngajar di mungkin lembaga belajar, mungkin bisa ngajar di apa ya, ngajar di panti asuhan, monggo silakan karena passion. Pak, passion saya dia Pak, apa, otomotifnya apa, nyetir Pak. Ya wes berarti kamu silakan, mungkin awalnya kamu jadi sopir dulu, baru jadi sopir mungkin sampai nanti bisa fokus ke pengembangan usahamu, mungkin bisa ke rental dan lain sebagainya. Itu kan namanya realitas kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan di sini, karena yang namanya realitas itu tercipta atau kemampuan itu tercipta karena ya potensi masing-masing individu gitu. Nah, cara menggalinya gimana? Cara menggalinya bagaimana teman-teman? Sesuai dengan apa, menciptakan realitas sesuai dengan kemampuan masing-masing ini, cara menggalinya bagaimana? Ya silakan teman-teman bisa lihat YouTube ya, YouTube, atau mungkin awalnya itu mungkin suka mendengarkan musik, ternyata lihat YouTube, oh ternyata main alat musik itu seperti itu. Nah, nanti kan itu nanti akan bisa berkembang secara sendirinya ya teman-teman. Atau bikin LinkedIn, atau bikin apa itu namanya, Instagram, mungkin Instagramnya itu isinya foto-foto apa ya, foto-foto berkelana, atau foto-foto hunting tempat wisata, atau mungkin foto-foto hunting tempat makan, yang mungkin yang suka hobi makan ya, itu kan bisa. Dari foto-foto itu kan nanti orang-orang pasti akan melihat. Berarti kan sampai juga apa ya, membantu mungkin daerah setempat terpromosikan gitu loh ya. Jadi menciptakan realitas itu sesuai dengan kemampuan masing-masing itu sangat mudah ya teman-teman. Kenali dulu pribadi teman-teman, dikenali dulu saya itu yang paling menonjol itu apa. Maksudnya yang paling menonjol itu ya itu tadi apa, kemampuan diri saya itu apa. Oh saya otomotif. Oh saya yang paling apa sih, yang paling dominan itu saya lebih suka membaca novel. Bisa jadi itu nanti jadi novelis. Awalnya coba-coba membaca novel, oh ternyata novel itu kerangka berpikirnya seperti ini, bisa jadi kisah nyata, bisa jadi non fiksi, atau mungkin kisahnya orang lain kita tulis. Ya itu kan juga peluang ya. Kita ciptakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi oke ya, itu ya. Silakan teman-teman bisa dikenali dulu potensi yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Karena dari potensi itu, kenali teman-teman semakin banyak mengenal diri kalian masing-masing, otomatis nanti akan membentuk pola pikir dan nanti pastinya ke arah pola tindakan yang baik gitu ya. C. Manusia juga dibekali dengan bahasa sebagai tanda isyarat. Nah ini jadi kalau dulu kan biasanya untuk bercakap-cakap, bersua, mungkin apa, ngobrol, mungkin rapat, itu kan menggunakan apa namanya, menggunakan bisa langsung ketemuan ya. Tapi di era pandemi ini kan bisa pakai telepon, pakai teleconference, Zoom, Google Meet, Webex dan lain sebagainya. Otomatis kan itu kan juga bisa dioptimalkan. Jadi bahasa itu jangan hanya sekedar untuk membuli atau mungkin menjelek-jelekan orang lain, tapi ya itu tadi, gunakanlah bahasa itu sebagai hal yang baik. Contohnya apa? Contohnya sebagai tanda atau syarat itu ya, contohnya kita apa ya, istilahnya membuat tulisan-tulisan yang di media sosial itu tulisan yang baik, atau mungkin bisa membuat motivasi, tulisan motivasi yang baik agar orang itu menjadi minat baca gitu loh ya. Nah, itu termasuk bagian dari usaha agar manusia itu dikatakan sebagai makhluk budaya. Oke. Selanjutnya budaya, poin D adalah budaya berupa rancangan hidup
artinya manusia harus merancang masa depannya sesuai dengan budaya setempat. Nah, maka dari itu teman-teman mungkin ya, mohon maaf ini saya tidak ada tidak ada maksud apa-apa. Saya contohkan saja seperti ini ya teman-teman. Mungkin yang ada di Jawa, yang lahir di Jawa, ya, mungkin lahirnya di Blitar, di Tulungagung, Trenggalek, di Kediri, di Nganjuk. Mungkin ada yang lahirnya di Jawa itu ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Lahirnya di Jawa terus sekarang mungkin pindah ke pulau lain atau daerah luar Jawa, otomatis ya itu tadi kan ada kata-kata ojo sampai hilang Jawamu. Ya. Maksudnya itu ya kita harus harus meskipun kita di luar Jawa, kita orang Jawa di luar Jawa, kita jangan sampai hilang Jawa, atau mungkin berkaitan dengan falsafat hidup orang Jawa yang mungkin berkaitan dengan sopan santun, etika, nilai-nilai, norma dan lain sebagainya. Jadi banyak. Ya, yang sekarang yang saya amati itu anak-anak muda zaman sekarang itu sudah mulai hilang ya seperti ini ya. Budaya setempat itu, maksudnya budaya setempat itu bukan stagnan di tempat, tapi ya itu tadi berkaitan dengan budaya yang dimasukkan atau yang disuntikkan oleh leluhur kita. Jangan sampai hilang ya teman-teman. Kalau orang Jawa yang mungkin yang lahir di Jawa itu terkenal dengan sopan santun dan lain sebagainya. Sama ya juga, yang lainnya juga sama. Ya intinya jangan sampai hilang seperti itu ya teman-teman. Meskipun tetap kita punya sopan santun dan lain sebagainya. Mungkin ada di Kalimantan, beda lagi. Ya monggo jangan sampai hilang, adat yang di sana itu jangan sampai hilang. Mungkin ada yang di Palembang, beda lagi, jangan sampai hilang. Mungkin ada yang di Papua, beda lagi. Jadi setiap kebudayaan atau setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Maka daerah itu silakan merancang hidup sesuai dengan masa depan. Ya, jadi itu tadi aja sampai hilang Jawamu, ibaratnya seperti itu. Ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk budaya. Ada 4 ya. Ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya lanjutkan? Pak Galang izin bertanya. Monggo silakan, saya stop sharing dulu ya biar lebih enak. Oke. Untuk mengenal potensi diri sendiri itu lebih baik dilihat dari sejak masih kecil atau sudah menjelang remaja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Christine Ardana. Pertanyaan yang sangat mungkin bagi saya sulit ya saya jawab, karena memang potensi diri itu sifatnya itu statis atau berubah-ubah. Jadi kalau mungkin ya saya contohkan sebagai agar mudah paham. Dulu Mbak Christine punya cita-cita kecil pada saat masih kecil ya. Punya, Pak. Ya, cita-citanya mungkin jadi astronot, mungkin jadi mungkin polisi, atau mungkin jadi dokter, ya, atau mungkin jadi guru, ya. Pasti yang disebutkan seperti itu. Ya. Kalau menurut saya itu seiring berkembangan zaman, profesi-profesi yang seperti itu kan kalau menurut saya profesi-profesi yang sangat kuno. Kuno itu maksudnya tradisional. Dalam artian apa? Profesi tersebut pasti turun-temurun pasti ada. Kalau sekarang kan profesi kan bermacam-macam ya, termasuk YouTuber itu sekarang jadi profesi. YouTuber, terus ada pengusaha online itu jadi profesi. Terus apalagi banyak ya. Termasuk pemegang saham itu yang biasanya yang saya lihat itu iklannya tuh binomo apa itu ya, saya lupa. Di rumah itu sambil rebahan itu dapat uang puluhan juta, itu saya juga heran, kok bisa ya, itu gimana kerjanya. Ya, jadi sekarang tuh seiring berkembangan zaman tuh profesi itu pasti ada.
Nah, cara membentuk itu tadi dari mana? Ya itu tadi kita bisa, kalau dari kecil saya kira istilahnya kita masih belum bisa berpikir secara apa ya, secara apa konstruktif ya. Ya pastinya kalau untuk usia anak mulai dari SD, SMP, SMA itu masih pasti pikirannya masih belum real ya. Ngertinya ya, waduh aku kok mari SMA, kuliah pasti oleh kerja sing mapan. Nah itu ya, potensi itu bisa dimulai dari semenjak dewasa seperti ini bisa. Dan potensi itu sebenarnya bisa didapat dari pengalaman orang lain. Misalkan ada yang pernah bisnis ini, oh ternyata bagus, otomatis kita bisa mulai di situ. Karena potensi itu kalau kita tidak munculkan, itu tidak akan bisa terrealisasikan. Ya. Tapi kalau masih kecil ya, masih umur belasan tahun, itu masih apa ya, masih belum ya ngerti ini kayak tadi ya, apa profesi-profesi yang sangat tradisional tadi ya ngerti ini ya itu saja. Tapi kalau sekarang kan seiring berkembangnya secara pesat kan juga banyak profesi-profesi itu. Bukan berarti yang profesi tradisional tadi jelek atau enggak, bukan. Ya, intinya semakin banyak berkembang semakin bagus. Bisa mulai sekarang Mbak dimunculkan, misalkan Mbak Christine potensinya di mana? Mungkin 1 tahun ini atau bisa dikerucutkan beberapa bulan ini apa saja yang dikembangkan atau yang dikerjakan apa, itu nanti salah satunya bisa menjadi potensi yang diunggulkan atau potensi unggulan yang ada di dalam Mbak Christine. Sebenarnya bisa. Karena itu tadi sifatnya statis ya. Kayak perilaku kan sifatnya statis juga. Intinya berubah-ubah. Sekarang A, besoknya lagi bukan B tapi Z bisa. Namanya statis. Kita kan nggak tahu kedepannya gimana. Contohnya kayak apa namanya? Contohnya kayak ini ya, apa bimbingan belajar ya, semacam GO, terus Primagama, itu kan juga sekarang berubah ya. Jadi mulai dari luring menjadi daring, otomatis kan harus disesuaikan. Potensinya bagaimana yang perlu dikembangkan, yaitu tadi bisa menggunakan pendekatan secara konstruktif. Konstruktifnya itu apa? Yaitu tadi pendekatan secara person to person. Nah itu kan juga termasuk potensi juga. Agar siswa tidak boring, bosan, dan lain sebagainya. Jadi bisa Mbak dimulai sekarang ditata. Mumpung masih muda dan istilahnya mahasiswa itu sebenarnya pikirannya masih apa ibarat air itu masih mengalir ya. Jadi beda dengan saya, kalau saya sudah apa ya wis penting enak aku. Tapi kalau mahasiswa kan masih pikirannya kan masih fresh, masih ibarat air mengalir itu masih jernih ya. Monggo itu bisa digali mulai sekarang potensinya. Gitu ya Mbak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan terkait dengan manusia sebagai makhluk budaya. Monggo Geraha Galeri, Mas Dimas, monggo silahkan. Oke, saya bacakan ya ini ya. Mungkin ada kendala di mikrofon ya. Permisi Pak, mohon izin bertanya, pola perilaku dan kebiasaan hidup sehari-hari apakah nanti bisa disebut budaya? Iya Mas, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat jeli ya kalau menurut saya. Kalau menurut saya, apa yang ditanyakan Mas Dimas, ini sangat berpengaruh Mas, karena budaya itu nanti dari budaya yang ada, itu nanti bisa membentuk membentuk kebiasaan, baik itu bisa kebiasaan baru maupun kebiasaan yang tetap. Nah, misalkan ya biasa kan ada istilah jangan bangun siang hari nanti rezekimu di cucuk ayam ya, atau ditotol ayam. Itu kan juga termasuk istilah apa ya, untuk memotivasi kita agar bangun lebih awal. Namanya bangun lebih awal tuh
pikiran kan fresh dan itu saya kira bisa untuk berpikir jernih. Nah, itu nanti kalau diterapkan secara terus-menerus otomatis tanpa dialarm akan bisa bangun secara otomatis ya. Awalnya ya sulit ya, memulai itu sulit ya. Memulai pola perilaku dan kebiasaan hidup itu sangat sulit. Tapi lama kelamaan akan menjadi berbudaya, akan menjadi membudaya dan itu akan membentuk kebiasaan. Nah, kebiasaan itu terbentuk karena pola pikir. Kalau pola pikir itu bagus, maka nanti kebiasaan atau perilakunya juga akan bagus. Ya, jadi seperti itu Mas ya. Ya itu tadi yang seperti yang saya sampaikan kemarin, termasuk kayak contohnya self healing, terus juga bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar tetap on ya, meskipun tidak semangat tapi tetap on, dan kita tuh bisa berpikir jernih. Itu kan termasuk bagian dari pembiasaan agar membudaya, dan tentunya menjadi kebiasaan yang baru atau mungkin bisa menjadi kebiasaan yang tetap sesuai dengan potensi. Itu Mas Dimas. Mungkin ada yang pertanyaan lain? Oke, terima kasih Mas Dimas. Monggo yang lain, monggo silakan bertanya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pengalaman terkait dengan pembentukan perilaku atau yang nantinya menjadi kebiasaan, monggo silahkan. Mungkin ada yang sudah mengajar bisa menyampaikan pengalaman, saya pernah Pak menangani siswa, saya pernah Pak menangani tetangga saya, ya mungkin ya. Silakan bisa menyampaikan, itu juga saya kira saya juga belajar teman-teman terhadap pengalaman teman-teman yang disampaikan. Monggo, mungkin ada yang disampaikan. Kalau tidak saya lanjutkan, gitu. Saya lanjutkan. Oke, manusia sebagai makhluk budaya sudah ya. Selanjutnya adalah ini apresiasi budaya. Apresiasi budaya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah perwujudan kebudayaan. Perwujudan kebudayaan untuk poin A adalah gagasan, ide atau ide. Nah, gagasan atau ide itu muncul karena apa? Ya karena dipikirkan ya. Contohnya teman-teman pernah, kalau di Kediri pernah lihat monumen Gumul ya, Simpang 5 Gumul ya. Itu kan juga termasuk bagian dari ide atau gagasan. Kalau nggak digagas, maka tidak akan menjadi monumen Simpang 5 Gumul ya. Maka dari itu semua perwujudan kebudayaan salah satunya ya itu tadi digagas atau dimunculkan dalam bentuk ide. Itu poin A. Poin B adalah aktivitas berkaitan dengan action. Nah ini kalau hanya dipikirkan tapi tidak action, tidak akan jalan. Ya mungkin teman-teman tadi yang bertanya tentang potensi ya, jangan hanya berpikir saja tapi harus action. Kalau berpikir saja hanya mengandai-andai, wah nanti saya pengen saya nanti pengen punya rumah bagus ya, atau nanti saya pengen kendaraan bagus. Itu kalau dipikirkan saja ya nggak akan terrealisasi, tapi kan harus ada action. Ya mungkin itu tadi bisa bekerja keras, dalam artian bisa bekerja, terus bisa usaha dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari realisasi ide atau gagasan. Terus yang C adalah poin C adalah artefak creation. Creation itu ya itu tadi bentuk dari gagasan dan aktivitas itu pasti akan membentuk yang namanya, kalau di dalam
teorinya Honigman itu adalah membentuk kreasin. Kreasin itu maksudnya yaitu tadi bentuknya itu apa? Nah, misalkan teman-teman sudah dapat mata kuliah kewirausahaan ya, teman-teman. Sudah apa belum? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. di mata kuliah kewirausahaan disuruh untuk berpikir nggak untuk membentuk apa gitu? Pernah nggak? Ya pastinya namanya usaha ya, atau mungkin berwirausaha itu kan pasti adanya gagasan awalnya. Nggak mungkin kalau nggak ada gagasan, murah-murah muncul blegenuk kan nggak mungkin. Pasti ada gagasan. Nah, di gagasan itu pasti ada aktivitas untuk membentuk atau membuat kreasi tadi. Ya, itu tadi ya. Adanya artefak ini bahasanya mungkin masih bahasa kuno ya, karena artefak ini berkaitan dengan relief yang ada di candi. Itu kan juga termasuk bagian dari gagasan ya. Teman-teman kalau misalkan berwisata ke candi atau mungkin ke situs ya, pasti kan ada artefak ya, peninggalan. Itu kan bagian dari ide dan action ya. Nggak mungkin adanya situs, katakanlah di sini mungkin kalau di Blitar, kalau di Kediri ini apa ya, mungkin ada gua sing Lomangleng ya. Itu kan nggak mungkin kalau nggak ada ide atau gagasan dari yang para leluhur kan. Pasti ada ide, terus ada action. Nggak mungkin moro-moro bentuk gua, terus ada lubangnya berapa banyak ya, itu kan nggak mungkin. Pasti ada ide dan action. Ya, itu tadi. Dari ketiga ini nanti akan membentuk perilaku. Bisa perilaku yang baru atau perilaku yang sudah ada. Nah, tapi istilah di recovery. Ya. Ya. Oke, untuk yang kedua, perwujudan kebudayaan menurut Koncoroningrat. Nah, ini Koncoroningrat ini adalah pakar sosiologi ya. Untuk yang pertama, poin A adalah ide ya, sama ya. Karena ide itu adalah menentukan apa yang terjadi. Dari terutama ide yang positif. Ide yang positif itu nanti akan menentukan apa yang terjadi nantinya. Kalau ide yang negatif juga pasti akan menentukan ide yang negatif, action yang negatif. Jadi hati-hati ya zaman sekarang. Apalagi kalau yang suka bermain Instagram itu sekarang itu era digital itu sangat riskan ya teman-teman. Hati-hati. Yang kemarin contohnya kasus yang kemarin ya, yang itu Warkop DKI itu kan diblat ya, diplagiat istilahnya. Itu kan juga termasuk ide gagasannya kan dari Warkop DKI yang sudah ada yang sudah meninggal itu. Yang satu kan ada Indro ya. Itu kan bagian dari ide. Oh, berarti idenya dulu mungkin membentuk grup lawak. Terus jadi terkenal, ternyata sampai sekarang masih terkenal ya. Ya, itu kan juga termasuk ide. Kalau ide itu diplagiat otomatis ya hasilnya sama ya seperti kasus itu. Ya. Meskipun namanya mungkin ditambahi Warkopi ya, tapi kan sama gitu loh ya. Itu kan bagian dari ide atau kreativitas. Ya. Jadi hati-hati ya sekarang teman-teman jika bermain di media sosial. Poin B adalah sistem sosial. Sistem sosial ini ya tadi berkaitan dengan aktivitas. Pastinya sistem sosial ini ya berkelompok ya, namanya manusia kok. Manusia pasti membutuhkan kelompok pastinya untuk mendiskusikan atau membicarakan sesuatu. Yang C adalah kebudayaan fisik ya. Kebudayaan fisik ya itu tadi hasilnya apa dari ide dan sistem sosial itu hasilnya apa. Jadi itu ya.
Jadi kebudayaan fisiknya itu bentuknya apa? Kalau yang tadi berkaitan dengan fotografi ya pasti bentuk fisiknya ya foto kan, nggak mungkin, ya mungkin bisa jadi videografi dan lain sebagainya. Jadi ada bentuk yang dihasilkan dari ide dan action. Action itu ya kita. Jadi itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah penggolongan budaya menurut Honigman, bersifat abstrak dan konkret. Ya, pastinya kalau bersifat abstrak itu ya, mohon maaf ini ada kendala ya. Oh, sudah hilang. Bersifat abstrak itu ya abstrak, istilahnya sudah apa ya, masih mentah ya, namanya budaya itu masih mentah. Ibarat perilaku itu masih perilaku yang belum tentu apa ya, belum tentu berubah, masih statis. Yang B bersifat konkret. Konkret itu ya real dan apa ya, istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu ya teman-teman. Yang keempat adalah penggolongan budaya menurut Koncoroningrat ya. Poin A adalah perilaku, poin B adalah bahasa, dan poin C adalah materi. Jadi penggolongan budaya ada 3 ya teman-teman menurut Koncoroningrat. Tingkah laku itu sangat mempengaruhi apa ya, karena dipengaruhi oleh pikiran kita, dan tingkah laku yang kita lakukan itu nanti juga akan dinilai oleh orang, karena memang itu tadi ada tingkah laku sehat atau pribadi sehat, ada tingkah laku tidak sehat atau malas suwe atau pribadi malas suwe atau tidak sehat. B bahasa. Nah ini bahasa juga saya kira sangat riskan ya di era sekarang, apalagi kalau urusan membuli, ngecek-mengecek itu sangat riskan ya, jadi hati-hati ya. Yang C adalah materi. Materi ini berkaitan dengan ya bisa dikaitkan dengan profit, mungkin bisa dikaitkan dengan ya materi apa ya, istilahnya hasil dari pikiran kita itu bisa. Oke. Sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ada yang ditanyakan, silakan teman-teman. Oke. Saya lanjutkan ya, tinggal 1 slide ya teman-teman. Saya lanjutkan. Etika dan estetika dalam berbudaya. Oke, saya sampaikan kembali teman-teman, monggo silahkan. Teman-teman tetap hadir di perkuliahan, tapi jangan lupa mungkin kalau yang haus bisa minum, mungkin yang ngantuk bisa ngopi ya. Jadi di kelas saya ini bebas, maksudnya bebas itu tidak ikut kuliah, tapi ya silakan tetap ikut kuliah, disimak, dan kalau misalkan ngantuk atau lapar ya silakan sambil makan. Jadi bebas ya, penting tetap ikut kuliah. Karena saya yakin pandemi ini teman-teman sangat bosan ya, kita kuliah online. Ya, jadi silakan ya. Mungkin tadi ada yang kuliah sampai pagi ya, mungkin ya itu bisa mengakibatkan bosan juga ya. Jadi silakan bisa sambil makan atau minum. Yang jelas tetap ikut kuliah. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan etika dan estetika. Saya minum dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah hakikat etika. Poin A adalah etika dalam arti nilai atau norma yang dianut dan membentuk suatu tingkah laku. Namanya di suatu daerah, lokasi, tempat, dan lain sebagainya, itu kan pasti ada nilai dan norma ya. Nah, adanya nilai dan norma itu tujuannya apa? Untuk dipatuhi atau dianut. Kalau sudah dianut, otomatis membentuk suatu tingkah laku. Jadi seperti itu ya. Termasuk cara berkomunikasi ya, di daerah manapun pasti berbeda. Jadi jangan disamakan. Contoh saja ya. Contohnya ya, saya
apa ya, tembung ya, tembung, kata tembung. Mungkin yang dari Jawa paham ya, tembung. Tembung itu kalau di apa, di daerah Kulonan ya, itu artinya nendang. Tapi kalau di daerah Tulungagung Kediri, itu artinya apa? Apa ya, berbicara atau ya itu tadi apa namanya, berbicara dengan orang lain. Awakmu nembung kae toh? Iya, aku mari nembung Pak anu kae. Sampai nggak anu ya, nggak nembung Pak kae. Iki terkait dengan peraturan iki, besok nembung Pak kae. Nah, itu kan juga kalau di daerah sini Tulungagung Trenggalek kan nembung kan apa ya? Ya itu tadi mengutarakan atau berbicara kepada orang lain. Tapi kalau di daerah saya, di daerah Jawa Tengah, nembung itu nendang, itu kan juga termasuk beda. Itu kan berkaitan dengan nilai-nilai atau norma yang dianutkan berbeda. Nah, kalau misalkan kata nembung itu ya diucapkan di daerah saya di Jawa Tengah, Pak aku pengen nembungnya sampean, bisa terjadi permasalahan itu ya, hati-hati. Nyapa sampean pengen nembung aku salah apa? Nah gitu. Nembung itu beda artinya. Jadi ya itu tadi setiap daerah berbeda-beda. Punya nilai mungkin adat atau istiadat atau norma yang berlaku. Ya. Ya. Poin B adalah etika dalam arti kumpulan nilai-nilai norma asas berkaitan dengan kode etik ya. Ini kalau berkaitan dengan kode etik itu pasti sudah masuk ke ranah profesi ya. Contoh profesi kedokteran itu punya kode etik. Ya. Kode etiknya apa ya? Pastinya menangani pasien harus secara prima, tidak adanya malpraktek. Ya kalau dokter kan seperti itu harusnya. Tapi kenyataannya ada juga dokter yang melakukan malpraktek, apalagi di era pandemi ini, di COVID kan dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk sudah bertentangan dengan kode etik. Ya. Kalau di dalam guru BK atau di dalam setting bimbingan konseling, contohnya apa? Konselor atau guru BK menggunakan layanan konseling sebagai apa ya? Apa sebagai itu tadi apa? Ajang untuk komersial. Ya. Contohnya, ini pernah saya temukan ya teman-teman di Kediri. Ada salah satu guru BK itu punya atau dia itu bisnis produk ya. Sebut saja produknya A. Terus ada siswa yang ingin konseling. Nah, sebelum konseling siswa itu ditawari, kalau kamu pengen konseling dengan bapak ya, kamu harus beli produk saya. Itu kan juga termasuk bertentangan dengan kode etik. Itu nggak boleh menggunakan kewenangannya untuk apa ya? Untuk melanggar kode etik itu nggak boleh. Jadi itu ya contohnya. Mungkin DPG PAUD juga sama ya. Mungkin cara menangani atau mungkin cara mendidik anak usia dini itu harus lembut dan mungkin penuh pengertian. Bisa jadi mungkin nyun sewu ya, karena saya punya anak TK ya. Biasanya kalau anak TK itu kan menumpahkan menumpahkan sesuatu di lantai ruangan, ya itu harus sabar. Nggak mungkin ada guru PAUD yang keras, itu nggak boleh. Kamu menumpahkan apa nih? Sambil mau tanya melotot mau keluar itu kan ya nggak mungkin seperti itu ya guru PAUD. Pastinya lembut, adik-adik gimana kabarnya. Jadi kan seperti itu. Ya. Kalau seperti itu nanti berkaitan dengan kode etik ya hilang kode etiknya. Apalagi biasanya kalau setelah lulus itu biasanya disumpah atau apa itu hilang kode etiknya. Ya. Jadi gunakanlah kode etik secara cerdas. C. Etika dan dalam arti ilmu atau ajaran baik buruk. Nah, ya ini berkaitan dengan ya tadi ya adat istiadat bisa berkaitan dengan agama bisa dan lain sebagainya. Karena setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik ya, bukan yang buruk. Jadi saya tahu itu. Tidak perlu saya bahas ya.
Yang kedua adalah etika dalam berbudaya. Nah, ini etika dalam berbudaya, poin A adalah kebudayaan terbentuk karena pola pikir dan pola tindak manusia. Itu tadi ya teman-teman, sudah saya jelaskan dari awal. Pola pikir itu sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi maka dari itu kan teman-teman kan ini kan masih apa ya, istilahnya dewasa awal ya. Mungkin ada yang dewasa akhir ya, yang sudah jadi guru, atau mungkin ada yang sudah punya anak 2 atau 3. Ya itu kan juga apa pola pikirnya kan juga pasti berbeda-beda. Kalau yang masih apa remaja atau mungkin dewasa awal kan masih darah muda itu ya. Kayak lagunya Roma Irama itu ya. Berpikirnya sekali saja. Akhirnya ya apa hasil pikirnya itu tidak maksimal gitu loh ya. Kalau yang saya amati dari lagunya Roma Irama itu yang judulnya Darah Muda itu loh ya. Ya, jadi gunakanlah pola pikir secara cerdas juga. Ya. Terutama dalam menyampaikan bahasa ya. Verbalitas itu sangat mempengaruhi. Poin B adalah manusia beretika akan menghasilkan budaya yang beretika. Nah ini etika contoh ya, ini saya contohkan. Nggak usah jauh-jauh di kampus ya. Misalkan ada yang ingin menemui dosen pembimbing atau ingin menemui dosen penasihat akademik atau dosen PA. Ya, kalau misalkan punya etika ya harusnya salam dulu. Setelah salam ya intinya mohon maaf ya karena bisa jadi sampean WA itu mengganggu aktivitas Bapak Ibu dosen. Terus mungkin selanjutnya menyampaikan nama ya, nama NPM, mungkin nama NPM angkatan tingkat berapa. Terus selanjutnya menyampaikan maksud dari tujuan menghubungi dosen yang bersangkutan. Itu kan juga menghasilkan apa ya? Bagian dari manusia yang beretika. Tapi kalau kadang saya temukan ada juga mahasiswa yang WA dosennya itu, Pak, saya mau mengumpulkan tugas. Nah, itu kan nggak tahu nama mahasiswanya siapa. Akhirnya saya jawab, memang kamu artis. Saya tahu semua mahasiswa. Jadi itu ya itu bagian dari beretika. Ya, ya intinya ya kalau misalkan masih ada ya monggo mungkin bisa diperbaiki. Karena budaya itu yang seperti yang saya sampaikan tadi bukan berkaitan dengan budaya-budaya yang bentuk-bentuk yang ada kayak reog, bukan. Reog itu kesenian budaya, bukan budaya. Ya bagian dari budaya, tapi kesenian, lebih ke kesenian. Budaya ini ya karena pola pikir dan pola tindak. Etika budaya yang C, etika budaya tergantung cara pandang manusia atau individu. Jadi etika budaya tergantung maksudnya dari cara pandang manusia atau individu tersebut. Jadi perspektif itu sangat penting ya teman-teman. Nah, tujuannya perspektif itu bukan untuk menduga-duga. Kalau misalkan menduga-duga ya silakan diteliti. Ya, jadi itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya hakikat estetika. Nah, ini estetika. Dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Estetika itu berkaitan dengan keindahan. Biasanya kan ada yang menyebut awak mungkin nggak duwe estetika. Nah, berarti kan bisa jadi awak nggak duwe seni loh. Mbok sing ngene lho carane. Nah, itu kan juga termasuk bagian dari estetika. Dan estetika itu bersifat subjektif ya teman-teman. Bisa jadi cara pandang saya dengan cara pandang teman-teman berbeda. Jadi itu wajar ya. Tidak ada unsur paksaan. Namanya subjektif kan berdasarkan perspektif diri kita masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus ikut saya, kamu kowe kudu ngene. Itu tidak boleh seperti itu. Namanya subjektif kan ya harus kita hormati ya. Jadi itu ya teman-teman.
Yang keempat adalah estetika dalam berbudaya. Secara luas, estetika mengandung ide atau kebaikan, atau ide kebaikan. Ya, itu ya. Pastinya kebaikan ya, yang buruk tinggalkan. Maka dari itu kan ada pepatah yang baik silakan dianut, yang buruk silakan tinggalkan. Kita pilih yang baik-baik saja ya. B. Secara sempit, estetika mengandung penglihatan, bentuk, dan warna. Pastinya dunia ini kalau tidak ada bentuk atau warna kan pasti hampa ya. Itu istilah itu sangat melekat ya di dalam diri kita. Nggak mungkin semua apa ya istilah. Contohnya setiap manusia itu kan punya warna tersendiri. Warna tersendiri itu ya berkaitan dengan pola pikir. Dan pastinya warna kan banyak ya, ada merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu, grey, terus apa lagi, marun, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari estetika. Kalau dalam berbudaya bagaimana? Ya itu tadi, harus disesuaikan dengan pola pikir dan pola tindak dari kita. Secara murni, estetika berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Nah ini pengalaman itu ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Jadi silakan teman-teman mumpung masih muda ya, silakan gali pengalaman sebanyak-banyaknya. Tentunya ya pengalaman positif lah, jangan pengalaman yang negatif ya. Mungkin yang masih muda biasanya suka organisasi, suka apa ya, mencari jati diri, pastinya carilah jati diri yang positif ya. Terutama sebagai mahasiswa, yaitu tadi berorganisasilah secara organisatoris atau positif. Dikatakan organisatoris apabila berorganisasinya itu secara sehat. Dan terima kasih yang terakhir. Ini saya tampilkan video ya. Ini video tambahan teman-teman, silakan disimak. Mohon maaf, ini ada video tambahan. Silakan disimak ya teman-teman. Ini adalah penjelasan dari video ini, adalah tambahan apa yang saya jelaskan ya teman-teman. Silakan disimak sebentar. Masih loading ya teman-teman. Sebentar. Masih loading ini. Manusia berasal dari bahasa Sanskerta, manu, yang artinya berakal budi, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan perasaan sehingga dapat membedakan baik dan buruk. Budaya, apa itu budaya? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi, yang artinya perpaduan akal dan perasaan, yang mempengaruhi lingkungan, komunikasi, kepercayaan beragama, jumlah penduduk, bencana alam, peperangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kebutuhan budaya bersifat fisik, rumah adat, dan alat musik. Bersifat non-fisik, aturan-aturan, pendidikan, penalaran, dan pengetahuan. Sistem budaya adat istiadat norma-norma. Unsur budaya menurut Cek Lakon. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup. Pakaian, rumah, atau tempat tinggal, dan transportasi. Sistem mata pencaharian hidup seperti petani, nelayan, dan peternak. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, pemuda Karang Taruna, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Bahasa, kesenian, sistem pengetahuan seperti kendaraan, cara memasak, dan religi. Wujud budaya menurut J.J. Hoffman. Gagasan, aktivitas, dan artefak. Manusia sebagai makhluk budaya adalah manusia makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk lain, yang memiliki akal untuk menghasilkan ide dan gagasan yang berkembang seiring dengan waktu. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Tadi sudah menyimak ya teman-teman ya. Jadi intinya penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan itu ya tidak jauh dari apa yang disampaikan di video tadi. Termasuk bentuk-bentuk pola pikir itu apa ya, termasuk action dan artefak ya tadi yang sudah disebutkan. Dan tadi sudah disebutkan artefak bukan berkaitan dengan apa yang ada di candi, bukan, tapi ya hasil dari hasil dari pola pikir itu tadi apa, terutama berkaitan dengan pola tindak juga. Jadi itu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Izin bertanya, Bapak. Nggih, Bu Nurul, monggo. Ini, jika dalam proses konseling itu saya menemukan siswa yang berbeda budaya dengan saya, misalkan contoh ya Pak, ini ada siswa yang menganut paham Islam yang berbeda dengan saya, karena kita tahu dalam Islam itu kan ada beberapa anutan seperti itu. Nah, waktu itu ada siswa yang berbeda paham dengan saya, dan kira-kira itu apa yang harus saya lakukan Pak untuk penanganan siswa tersebut? Apakah saya yang harus masuk ke budaya mereka atau bagaimana kira-kira yang benar? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Nah, ini juga sesuai dengan pengalaman saya ya. Ya, intinya teman-teman perlu diketahui saya itu pernah
tahun 2014 ya, itu saya pernah menjadi konseling traumatik pada saat pada saat Gunung Kelut meletus. Ya, itu tujuannya saya diberangkatkan dari kampus saya di UM, itu diberangkatkan ke situ tujuannya untuk mengenangani warga yang mengalami traumatik pasca letusan Gunung Kelut. Itu pengalaman yang pertama. Saya akan cerita seperti ini. Di pengalaman itu saya juga pernah menemui saya sebut konseli ya, meskipun klien di desa setempat ya, dia itu ya punya landasan religius yang sangat kuat ya. Karena pada dasarnya itu wanita ya, wanita itu adalah lulusan pesantren di Situbondo. Tentunya kalau orang pesantren kan biasanya lebih kalau wanita kan lebih tertutup ya dan sebagainya. Nah, ternyata setelah saya konseling ya, intinya saya tangani, dia itu punya masalah traumatis yang sangat dalam terkait dengan letusan gunung. Tetapi dari segi cara berbudayanya itu kalau apa yang sudah diterapkan di pondok itu ya harus diikuti gitu lah ya. Dan dia itu mau konseling itu tidak mau, biasanya kalau konseling kan saling berhadapan-hadapan seperti ini ya. Jadi ibarat itu 90 derajat ya. Jadi saling berhadapan-hadapan. Tapi dia itu tidak mau. Dia harus ada sekat berupa meja, dan yang harus terlihat itu hanya raut wajah saja. Jadi mejanya itu tinggi ya. Untungnya di daerah pasca traumatik bencana itu ada meja yang agak tinggi. Jadi yang saya hanya bisa lihat wajahnya saja. Otomatis ya, waduh, ini berarti dia punya landasan atau budaya yang kuat terkait dengan religius. Otomatis ya saya harus menyesuaikan, karena saya agar konseli saya menjadi nyaman dan dia terbuka saat bercerita gitu ya. Jadi ya itu tadi, dia saya pengennya Pak, konseling, tapi ya kalau dulu tuh dia mengatakan saya pengen curhat Pak, tapi saya pengennya yang bisa terlihat hanya wajah saja Pak. Otomatis harus ada meja. Itu tadi saya siapkan meja yang terlihat hanya sini aja, leher antara hanya wajah sampai leher ini ya. Otomatis ya kita harus mengikuti, tapi di sisi lain dari segi nonverbal kita tidak bisa mengamati apakah siswa itu tadi atau konseli itu tadi nyaman dengan kita tidak bisa, karena kita tidak tahu itu posisi duduknya nyaman atau tidak. Seperti posisi duduk, misalkan posisi duduknya itu kayak kayak orang Jawa gitu ya, kayak termenung gini, itu berarti dia posisinya tidak aman, terancam, atau mungkin bosan dengan apa yang disampaikan oleh guru BK. Jadi itu tidak bisa sampai terlihat seperti itu. Otomatis ya saya bisanya hanya lihat verbal yang diucapkan saja. Maka dari itu yang disampaikan Bu Nurul tadi, ya kita harus ikuti budayanya dia. Meskipun mungkin orang Jawa, tapi itu hampir mirip dengan orang Aceh, Bu Nurul. Kalau orang Aceh itu kalau laki-laki ketemu bukan muhrim itu nggak boleh ketemu ketemu terus istilahnya. Biasanya kalau nggak pakai cadar perempuannya itu nggak boleh ketemu langsung itu. Biasanya hanya di rumah, terus yang kelihatan hanya mukanya saja. Jadi seperti itu. Kalau orang Aceh seperti itu yang saya tahu. Soalnya saya juga punya orang Aceh, dan dia itu kalau di rumah ya, misalkan saya mau pinjam buku itu, pada saat kuliah dulu saya mau pinjam buku itu, dia tidak langsung keluar nyerahkan, enggak. Bukunya ditaruh di kursi, terus hanya diwujudkan kepalanya saja gini, maksudnya ya itu bukunya di situ gitu aja. Jadi ya memang setiap budaya itu berbeda-beda. Apalagi kalau sudah di pesantren ya,
apalagi di situ Bondo itu kan, situ Bondo itu kalau nggak salah apa ya, julukannya itu Serambi Mekahnya Jawa Timur. Di situ Bondo itu saya cerita juga, mohon maaf agak panjang. Di situ Bondo itu kalau ada laki-laki, perempuan atau anak muda bukan muhrim, besoknya langsung dinikahkan. Kalau di situ Bondo seperti itu, yang saya tahu. Karena saya juga ada teman yang ngajar di Institut Ibrahimi Situ Bondo. Karena ya memang suasana pesantrennya sangat kuat. Otomatis yang saya temui itu konseling itu sampai saya tuh cari meja tinggi terus hanya terlihat ini. Otomatis itu kan juga kalau dalam hati saya, ini konseling ini kok rumah saku kok nganyel nih. Tapi ya aslinya nggak boleh seperti itu ya, guru pendidik tidak boleh bicara seperti itu. Tapi ya karena saya capek ya nangani banyak orang ya. Terus juga ketemu konseli yang aneh itu loh. Aneh dalam artian tuh mintanya tuh harus yang terlihatnya ini otomatis ya udahlah saya turuti, dan kita harus menyesuaikan latar belakang budayanya. Itu benar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Karena waktu itu yang saya hadapi itu cenderung tertutup gitu Pak. Tidak mau terbuka karena ya itu mungkin mereka merasa budayanya sudah beda seperti itu. Sangat tertutup. Ya itu tadi yang pertama dibuat senyaman mungkin dulu, mungkin mungkin ruangannya kalau biasa di ruang tertutup mungkin ya takut diapa-apain. Mungkin takut dipengaruhi atau apa. Kalau misalkan di ruangan terbuka ya itu tadi bisa jadi takut kalau masalahnya terbongkar atau masalahnya menyebar ya. Ya mungkin dikasih solusi atau mungkin dikasih alternatif. Kita enaknya di mana biar kamu juga nyaman dan saya juga nyaman sebagai guru BK juga nyaman gitu. Monggo silakan di mana, pengen ketemuan di mana, konseling di mana, agar kamu bisa nyaman, saya juga nyaman. Gitu. Jadi seperti itu, ditawarkan saja Bu. Jadi meskipun kita tuh guru BK, ya kita tawarkan agar konseling kita itu nyaman. Ya. Gitu. Okay. Terima kasih Pak Galang. Sami-sami, monggo ada ada pertanyaan lain, monggo silakan. Monggo silahkan. Tidak ada ya? Sebentar saya presensi lagi. Tadi ada yang belum saya presensi, mungkin belum masuk. Ilham Baktiar sudah ada. Dini Fariha? Hadir, Pak. Sebentar. Dimas Gaweldi? Tias Tara? Siti Aminah? Hadir, Pak. Oke. Monggo ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri teman-teman. Untuk minggu depan sudah masuk presentasi ya. Kelompok 1. Monggo untuk pembagian kelompok saya serahkan sepenuhnya kepada PJMK. PJMK berhak untuk membagi kelompok ya. Saya nurut aja, ketimbang nanti saya bagi nanti tidak puas ya. Monggo silakan. Monggo ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, untuk perkuliahan hari ini selesai ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan hari ini tentang manusia dan kebudayaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan khususnya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pembahasan mata kuliah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Monggo.